Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah seperti biasa. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim, dan insyaallah nanti kita akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Itu tidak bisa kita dapatkan Bapak Ibu sekalian kalau kita itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kita tidak bisa dapatkan kalau hati kita tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ya. Ada orang yang tinggal di samping masjid tapi tidak pernah ke masjid. Banyak. Ada orang yang tinggal di samping masjid, azannya, suara azannya itu besar dari rumahnya, tapi dia tidak tergerak hatinya untuk ke masjid. Tidak bisa kita kecuali ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca satu ayat Al-Quran saja itu butuh hidayah. Hidayah. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah, dan hidayah itu akan kita dapatkan kalau kita itu berusaha untuk mencari hidayah. Tidak bisa. Berdoa kemudian berusaha agar kita itu diberikan hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah taufik itu adalah hidayah untuk beramal. Hidayah irsyad itu adalah hidayah tentang ilmu. Jadi ada orang yang berilmu tapi dia tidak mau mengamalkannya. Artinya dia itu mendapatkan hidayah irsyad tapi dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Dia paham salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Tapi dia tidak bisa mengamalkan itu salat. Dia paham kalau membaca Al-Quran itu satu huruf itu 10 kebaikan. Namun dia tidak bisa mengamalkan itu. Berarti dia hanya mendapatkan hidayah irsyad tapi dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Dan semua itu nanti akan mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berilmu akan bertanggung jawab atas ilmunya nanti. Diamalkan atau tidak. Yang orang yang tidak berilmu pun akan ditanggung jawab juga. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Allah itu adil. Makanya sifat Allah itu salah satunya al-adil, yaitu Maha Adil. Jadi yang berilmu dapat tanggung jawab, tidak berilmu dipertanggungjawabkan juga. Semuanya. Ya. Jadi semakin kita itu berilmu, semakin kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin kita itu mempermainkan syariat. Makanya salah satu orang dari 3 orang yang dicemplungkan ke neraka, yang dilemparkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari 3 itu yaitu adalah orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu ini cuma ingin dikatakan alim, ingin terkenal saja. Niatnya tidak bagus memang, ingin dikatakan alim saja. Maka dialah yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian orang yang kaya, yang hobi bersedekah, ingin dikatakan dermawan, dia juga akan dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, tapi dia itu bukan karena Allah jihadnya, ingin mendapatkan status mati syahid saja, ingin terkenal, mungkin ketika dia meninggal itu ingin dikenang sebagai orang yang syahid, dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ke neraka. Jadi bukan main-main. Berat. Jadi kalau kita sudah alim, mengetahui sesuatu, itu ada pertanggungjawabnya. Apa? Amalkan ilmu yang sudah diketahui itu. Seperti itu, Pak. Pada malam hari ini kita masuk kepada surat yang baru. Kalau pertemuan hari Minggu kemarin surat Al-Kautsar, sekarang surat Al-Kafir. Surat Al-Kafir ini surat yang ke-100 berapa? 109. Terdiri dari 6 ayat. Terdiri dari 6 ya. Insyaallah semuanya hafal ya. Insyaallah semuanya hafal.
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hadhihi surah hiya ihda suratayil ikhlas. Lianna suratayil ikhlas, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima fi sunnatil fajr wa sunnatil maghrib wa fi rak'atayit tawaf. Bima tadammana minal ikhlasi lillahi azza wa jalla wa thana'u alaihi bi sifatil kamilah fi surah qul huwallahu ahad. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, surat ini surah Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini surat namanya, nama lain dari surah Al-Kafirun adalah surat Al-Ikhlas. Sama. Kenapa surah Al-Ikhlas juga dinamakan surah Al-Ikhlas? Karena di situ berisi atau terkandung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan untuk mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut surat Al-Ikhlas juga, surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun itu termasuk surat Al-Ikhlas juga. Jadi boleh disebut surah Al-Ikhlas yang kedua atau surah Al-Kafirun boleh. Karena kandungannya sama-sama terkandung untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tidak boleh menyebutkan Allah, sama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering membaca surat ini pertama ya, di salat sunnah al-fajr. Ya, sunnah al-fajr itu adalah salat qobliyah subuh. Nah, jadi Nabi SAW itu sering membaca surah Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu ketika qobliyah subuh. Satu. Kemudian ba'diyah maghrib. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian tadi baca surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas tak? Nah, jadi sunnah Nabi SAW seperti itu. Kemudian kedua rakaat ketika tawaf. Ya, habis tawaf salat sunnah 2 rakaat. Biasanya salat sunnah itu di makam Ibrahim. Siapa yang sudah pernah haji sini? Haji Mistam? Pak Haji Mistam? Ya. Yang sudah pernah haji tahu? Ya, salatnya di makam Ibrahim. Ya. Nah itu Pak ya, ada 3 keadaan. Ketika salat qobliyah subuh, kemudian ketika ba'diyah maghrib, dan ketika selesai tawaf. Nah itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaca surat Al-Kafirun di ayat pertama, rakaat pertama, dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, kemudian kita masuk nih ke ayat yang pertama. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Jadi kata Allah itu di situ, wahai katakanlah. Jadi Allah ini nyuruh Nabi Muhammad SAW, katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Jadi ayat ini nyambung maknanya. Itu aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Apa yang kalian sembah. Ya. Nah, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah ayat ketika Nabi Muhammad SAW itu berbicara langsung kepada mereka. Ayat 1 dan ayat 2. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Makanya sebab turunnya surah Al-Kafirun atau asbabun nuzul turunnya surah Al-Kafirun, dahulu sekelompok orang Quraisy, kafir Quraisy, ya, mereka itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy itu bosan. Kenapa bosan? Karena Nabi Muhammad SAW itu susah untuk dicegah dakwanya. Dakwah Nabi SAW itu pertama kali Bapak Ibu sekalian itu secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ya, 3 tahun pertama dakwah Nabi SAW itu sembunyi-sembunyi. Ada beberapa orang yang masuk Islam, termasuk Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Bilal bin Rabah, itu banyak. Ya, tapi tidak sebanyaknya, hanya beberapa saja masuk Islam. Jadi dakwah Nabi itu awal-awal 3 tahun awal itu sembunyi-sembunyi. Setelah turun, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Turun. Sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian orang yang sudah masuk Islam tadi itu tidak boleh menampakkan keislamannya, tidak boleh.
Kenapa disuruh Nabi tidak boleh menampakkan keislamannya? Karena kalau mereka menampakkan keislamannya, maka akan membuat mereka celaka. Karena zaman dulu, kalau seandainya orang Islam itu kaya, punya status yang tinggi, maka itu akan aman posisinya, aman. Tapi kalau orang Islam yang statusnya itu rendah, miskin, celaka gitu, celaka. Contohnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, ya, sekeluarga. Ammar anaknya, Yasir bapaknya, Sumayyah ibunya. Sekeluarga masuk Islam, mereka orang miskin, masuk Islam. Ketahuan oleh Abu Jahal, disidang oleh Abu Jahal. Sudah disidang, disiksa pula. Yasir mati terbunuh karena siksaan Abu Jahal, bapaknya Yasir. Istrinya Yasir, Sumayyah, mati terbunuh. Bahkan terbunuh Sumayyah sadis, dicocok kemaluannya, pakai tombak, sadis. Tersisa Ammar. Ammar, bahas pelembangnya. Tinggal kau nak pilih tinggal ke agama Muhammad atau tidak? Kalau tidak, kamu akan seperti mereka, orang tuamu. Dengan berat hati Ammar itu masih mengakui bahwasannya ikut agama Abu Jahal atau ikut menyembah berhala. Tapi dalam hati Ammar, dalam hatinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil bahwasanya kalau kita merasa terancam, ya, hidup dan mati juga. Ya. Misalnya kita diancam oleh seorang raja atau seorang tentara, ya, disekap kita misalnya, kau nak pindah agama dah. Pilihannya cuma dua. Mati atau pura-pura masuk agama dia. Pilihannya cuma dua. Itu, Pak. Kalau kita perhitungkan, kalau seandainya kita pura-pura masuk agama dia, ya, pura-pura masuk agama dia, seandainya kita dengan pura-pura itu kita bisa bebas nih. Kita bisa melarikan diri, maka pilihlah berpura-pura masuk agama orang kafir. Tapi dalam hati masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak Ammar tadi. Ammar hanya berpura-pura, ya, masih beriman kepada berhala. Karena kalau dia itu berpura-pura, dia nanti akan dibebaskan oleh Abu Jahal. Tapi kalau seandainya kita itu berpura-pura, kondisinya sama saja, susah untuk keluar, susah untuk bebas, mati lebih baik. Nah, seperti itu ya. Jadi dilihat kondisinya. Kalau seandainya kita itu antara hidup dan mati dan harus berpindah agama. Bukan berpindah agama sih, berpura-pura pindah agama. Seperti itu. Nah, jadi banyak, Pak. Ya. Jadi sahabat itu dulu, Pak, ketika sudah masuk Islam, wah, luar biasa ujiannya. Mus'ab bin Umair. Dia orang kaya, orang konglomerat. Tapi ketika Mus'ab bin Umair itu tahu, diketahui oleh ibunya sendiri, masuk Islam, diusir Mus'ab bin Umair. Yang dulu pakaiannya bagus, ketika dia masuk Islam diusir oleh ibunya, kayak mohon maaf ya, gembel. Ujian sahabat itu lebih hebat. Ya, Bilal bin Rabah digiring oleh, ya, tuannya, ya, dijemur, kemudian ditindih oleh batu panas, akhirnya dibeli oleh Abu Bakar. Bilal bin Rabah itu budak yang akhirnya dibeli oleh Abu Bakar. Abu Bakar kan kaya pada saat itu. Makanya tadi saya bilang, orang kaya pada zaman itu aman statusnya. Orang kaya, Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, aman. Yang sengsara itu orang miskin. Tuh. Jadi kita itu, Pak, belum apa-apa dengan sahabat. Ujiannya belum apa-apa. Jadi tidak usah sok menderita di dunia deh. Belum sehebat sahabat gitu. Kalau sahabat itu nyawa taruhannya. Kita itu ketika diancam, bukan diancam ya, kalau sekarang tuh diejek. Wah, kamu berjenggot nih kayak kambing, langsung dipotong jenggotnya. Wah, kamu ini rajin sekali ke masjid ya. Soalin kamu. Udah tobat ya? Tidak lagi main dengan kami. Langsung goyang. Jadi tidak sehebat sahabat cobanya. Tidak sebersahabat gitu nih. Jadi biasa itu. Berusaha untuk menerapkan syariat Islam. Nah, sudah nih.
Nabi SAW, balik lagi ke cerita itu, asbabun nuzulnya. Ya. Semakin banyak masuk Islam, 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah 3 tahun baru Nabi SAW itu terang-terangan dakwanya. Ngomong di depan kaum musyrikin, kaum kafir, ngomong. Ya, berdakwah tentang Allah Subhanahu wa taala, menjauhi syirik, ngomong. Dah, banyaklah itu pengikutnya Nabi SAW. Semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Datanglah Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy, ngomong ke Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, kami ini masih menghormati kamu. Engkau adalah petinggi di sini. Sukumu adalah suku yang terhormat. Kami tidak mau mencelakai keponakanmu. Daripada kami mencelakai keponakanmu, lebih baik kami memohon kepadamu agar engkau suruh berhenti keponakanmu untuk menyebarkan agama baru." Tuh, di zaman dulu itu sudah ada sebutan agama baru. Jadi pokoknya apa yang lain dari ajaran mereka disebut agama baru. Zaman dulu, yang lain dengan ajaran berhala, nyembah berhala disebut agama baru. Zaman dulu. Agama baru. Nah, ini terjadi nih di Indonesia, terutama di dusun-dusun. Ya. Berjenggot sedikit. Kemudian rajin ke masjid juga. Rajin belajar agama, disebut aliran baru. Aliran apa namanya? Itu terjadi di Indonesia. Di dusun-dusun juga, Mas. Dusun-dusun terutama ya. Kenapa? Karena di dusun-dusun itu ya, sudah terbiasa dalam hal misalnya kayak tidak ke masjid, ya. Kalau ngaji itu paling pas acara-acara besar Islam baik, itu kan. Ya, kemudian masih hobi ngedukun seperti itu. Itu di dusun seperti itu biasanya. Ketika masuk, wah dia menjenggot nih, orang baru nih, berjubah nih, orang baru nih, aliran apa kamu? Timbullah statement nanti, timbul statement, ya, aliran baru. Ada lagi statement yang lain, jangan belajar agama dalam-dalam deh, nanti jadi gila. Padahal tidak gila. Kalau seandainya orang belajar agama dengan benar, maka tidak gila orang belajar agama itu. Apa sebab ada statement yang mengatakan jangan belajar agama dalam-dalam deh, nanti jadi gila. Apa sebabnya? Asal usulnya apa? Karena ada sekelompok orang yang mereka itu beribadah, ya, berzikir sama-sama, kemudian berzikirnya sampai malam, sampai pagi, ya, kemudian dia angguk-angguk seperti ini sampai pingsan. Inilah asal mula dari penyebab itu statement. Allah, pingsan, teler. Inilah yang menyebabkan timbul statement seperti itu. Oh, jadi orang ini semakin memperdalam ilmu agama, semakin kayak orang gila ya. Zikirnya sampai pingsan seperti itu. Ini statement seperti itu. Padahal Nabi itu tidak mengajarkan zikir itu sampai pingsan, tidak ada. Tidak ada. Statement itu muncul karena kita sendiri yang buat. Seperti itu. Muncul statement seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Setelah negosiasi dengan Abu Thalib, 3 kali Pak negosiasi orang Quraisy itu sama Abu Thalib. 3 kali. Dah, yang ketiga, wahai Muhammad, Abu Thalib yang ngomong sama Muhammad, bahasa Palembangnya, berhentilah. Kau tak pengen aku selamat. Kau pengen aku celaka, kau Muhammad. Itu. Karena orang Quraisy 3 kali negosiasi sama Abu Thalib, tapi tetap Nabi Muhammad masih berdakwah. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai paman, seandainya matahari ditaruh di tangan kanan saya, bulan ditaruh di tangan kiri saya, untuk menggantikan agar aku tidak berdakwah, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Itu Nabi Muhammad itu ngomong sampai matanya berlinang di depan pamannya. Apa balasan pamannya? Teruskan. Aku akan melindungimu. Jadi memang ada kata-kata yang lain, tapi intinya disuruh Abu Thalib, ya, teruskan. Seperti itu. Diteruskan. Sudah patah semangat itu orang Quraisy. Ditambah lagi Hamzah
sama Umar masuk Islam. Nambah sudah frustasi lagi itu orang Quraisy. Hamzah masuk Islam itu karena sepele. Hamzah itu masuk Islam karena hal sepele. Hamzah itu siapa, Pak? Hamzah siapa? Ada yang tahu Hamzah itu siapa? Hah? Iya, paman Nabi Muhammad SAW. Jadi paman Nabi SAW itu ada dua yang masuk Islam, Hamzah sama Abbas. Yang kafir itu Abu Thalib sama Abu Lahab. Hamzah masuk Islam, no. Memang epic, Pak, kalau cerita sirah. Iya, hah? Iya. Epicnya cerita sirah itu, Pak. Epic tuh bahasanya itu luar biasa. Hamzah masuk Islam. Hal sepele, Pak. Apa hal sepelenya? Ketika itu Abu Jahal melewati Nabi Muhammad SAW. Lewat. Jadi seperti biasa Abu Jahal itu mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Didiam ke Nabi, be. Jadi Nabi itu, Pak, kalau dicaci maki, ya didiam ke baik. Karena Abu Jahal itu mencaci maki Nabi Muhammad, dirinya saja, bukan agama Allah, bukan. Kalau soalnya agama yang dicaci maki, maka Nabi itu bergerak. Tapi yang dicaci maki itu adalah diri Nabi Muhammad SAW. Wah, tukang orang gila nih, tukang sihir nih, dan lain sebagainya. Ya seperti biasa Abu Jahal caci maki Nabi Muhammad SAW, didiam ke Nabi. Karena dicuek ke Nabi, ya. Merasa, aku pengen cuek ya. Langsung ngambil batu nih, ditimpuk kepala Nabi, Pak. Baiklah, berdarah. Ada yang lihat nih. Ada yang lihat budak wanita, budak dari Abdullah bin Ju'dan, budak wanita tadi melapor kepada Hamzah. Hamzah diceritakan lah, ya. Hamzah ini nih Nabi Muhammad ini dicaci kemudian ditimpuk. Hamzah dengan loyalitas kepada sukunya, karena Hamzah kan dari Bani Hashim, Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Karena saya sudah ceritakan sebelumnya, itu orang-orang Arab dulu itu loyalitas kepada sukunya sangat tinggi. Loyalitas klannya sangat tinggi. Sama-sama suku Jawa sangat tinggi solidaritasnya. Hamzah marah. Ya, Hamzah marah, ngangkat kerah Abu Jahal, langsung ditimpuk. Tapi tidak dipedang. Dia sudah mau pedang malah Hamzah. Langsung digocol lah bahasanya. Marahlah pengikut Abu Jahal. Pengikut Hamzah juga marah. Tapi di-stop oleh Abu Jahal. Iyalah. Aku yang salah memang. Jadi memang yang salah itu Abu Jahal memang. Aku yang telah mencaci maki dan menimpuk dengan ratu Nabi Muhammad SAW. Gitu. Dia masuk Islam. Cuma gara-gara Abu Jahal itu menzolimi Nabi Muhammad. Sepele, ya? Sepele, Pak. Solidaritas suku. Kalau Umar panjang lagi. Nah, intinya lagi salah itu. Umar lebih panjang lagi. Intinya sudah masuklah Hamzah, masuklah Umar. Nah, tinggal negosiasi dengan Nabi Muhammad. Cak ini Nabi Muhammad. Ya, daripada kita nih saling mencaci maki, zolimi kan itu. Mengikut kami juga habis, mengikut kami nambah banyak, kata mereka dia. Cak ini deh. Cak mana kalau setahun kamu itu menyembah Tuhan kami. Nanti setahun kami menyembah Tuhan kamu. Giliran kita nyembah. Jadi sama-sama menyembah. Di riwayat lain tidak disebutkan berapa tahun menyembahnya. Tapi ada satu riwayat disebutkan 1 tahun menyembah Tuhan Quraisy, 1 tahun Quraisy menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW. Langsung saat itu juga Allah turunkan surat Al-Kafirun. Ya. Wahai orang-orang kafir, Pak, sebenarnya Pak, dalam sirah itu Nabi Muhammad itu tidak pernah menyebutkan kafir sama orang, tidak pernah. Beliau SAW itu kalau di kesehariannya menyebutkan nama orang, sebut nama orangnya, walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir, dia tetap menyebut nama orang tersebut. Tidak, Cak. Woi kafir, sini loh. Tidak. Di kesehariannya itu menyebut nama orangnya. Ya, Abu Hakam, ya, seperti Abu Jahal kan, Abu Hakam. Nah, kenapa di situ disebutkan wahai orang-orang kafir? Allah turunkan firman Al-Kafirun, surah Al-Kafirun. Karena di situ untuk mempertegas status mereka itu kafir. Status mereka itu kafir. Jadi di sini di ayat yang pertama
Status mereka memang kafir. Itu untuk mempertegas, ya. Karena diajak toleransi nih. Toleransinya kebablasan, ya, kebablasan mengikuti agama, nyuruh ikut agama dia, agama mereka, ya. Tapi Allah tidak berkenan, turunlah surat Al-Kafirun. Nah, seperti itu. Itu untuk mempertegas. Jadi kalau di sini bapak-bapak sekalian ada yang mengajak, bapak-bapak ada yang mengajak nih, orang misalnya ada yang datang, Pak sekarang misionaris tuh datang ke rumah, misionaris Kristen itu datang ke rumah, dan kelar, ya. Nah, kalau dia sudah datang ke rumah, ya, itu sudah niatnya itu, sudah nak murtad tuh. Tegas dikit lah, harus tegas, dosa lembut Pak, Assalamualaikum sembuh, agak tegas, tapi tidak usah mencaci, tegas. Kamu nak apa di sini? Nah, itu. Kalau kau nak membuat aku murtad, lemak keluar deh. Itu kan tegas namanya. Oi, lu siapa? Oi, lolo. Jangan itu. Oi, lolo. Jangan. Kamu nak apa ke sini? Mau ngapain? Ya, itu. Tegas dikit kalau ada orang kafir. Apalagi tujuannya untuk memurtadkan, seperti itu. Nah, disinilah pelajarannya itu apa? Kita disuruh tegas terhadap orang kafir. Tidak boleh dijadikan sahabat orang kafir, tidak boleh. Musuh Pak, orang kafir ini Pak. Orang kafir ini musuh. Ya. Yang parahnya lagi adalah tanggal 1 Januari jam 00.00 kebanyakan umat Islam itu berkumpul di suatu titik, kalau di Palembang di Ampera, merayakan 3 ibadah orang kafir langsung. Yang pertama yaitu orang Majusi, kembang api. Kemudian lonceng, agama Nasrani. Kemudian trompet, agama Yahudi. 3 agama sekaligus di situ berkumpul dan yang merayakan kebanyakan orang Muslim. Ya, setiap hari baca Al-Kafirun, setiap hari baca surat Al-Ikhlas, tapi dia tidak tahu maknanya. Kemana harga diri umat Muslim Pak? Ini karena ini orang bahas tentang kafir ya, jadi tegas sedikit. Kemana harga diri umat Muslim? Sampai-sampai merayakan ibadah orang lain. Orang Nasrani Pak, kalau di luar agamanya itu kita disebut domba-domba tersesat, domba, binatang, cak binatang gitu nih Pak. Kita masih anggap dia manusia, kafir, orang yang ingkar. Kita masih anggap dia manusia. Tapi orang Nasrani itu mengumpamakan kita seperti domba yang tersesat. Domba Yesus yang tersesat. Ya, itu dia sudah jatuh harga diri kita. Ditambah lagi kita itu merayakan hari raya mereka. Ya, nanti dikatakan buyar-buyarnya memang sebenarnya. Kita tuh diejek sebenarnya oleh mereka. Tuh. Ini kalau aku buat bagi Pak, wah sudah. Ini disebutkan ini. Kita tuh bodoh ya. Merayakan hari raya mereka, kita sudah disebut oleh mereka itu domba-domba seperti binatang. Wah sudah itu Bapak Jimat. Kemarin tuh saya Bapak Jimat di Ilir Timur 2 seperti ini. Iya, bodohnya. Ya sudah. Jadi inilah kenapa perlunya kita tuh mengikhlaskan, ya, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat makna dari Al-Kafirun. Mana surah Al-Kafirun pelajarannya? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga, ya, wala antum 'abiduna. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidak akan pernah. Di maknanya itu beda. Kalau ayat yang kedua nih, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang keempat, aku tidak akan pernah. Nah, ini langsung saya terjemahkan saja ya, cepat. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Tidak akan pernah. Artinya selama-lamanya tidak akan pernah menjadi penyembah berhala. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan ayat yang terakhir Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ini Bapak sekalian, ayat yang keenam ini, lakum dinukum waliyadin ini
untuk orang kafir, bukan sesama Islam. Apalagi berbeda pendapat. Misalnya, ini Muhammadiyah, misalnya NU, ya, aku minum kembali di salah. Jadi ayat itu untuk orang kafir, orang yang berbeda agama, bukan yang sesama Islam. Tidak boleh, salah penempatan. Ya, jadi tidak boleh lagi. Yes. Jadi Muhammadiyah itu kan beda pendapat tuh biasa. Dan aku minum kembali di tidak bisa. Jadi ayat itu turun untuk orang kafir. Seperti itu. Ini berapa nih Pak? 5 menit lagi. Nah itu, ya. Nah makanya di sini harus kita itu, ya sebelum pelajari surah Al-Kafirun nih. Jadi sebisa mungkin kita itu membaca dan mengamalkannya. Makanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu adalah modal kita itu agar tidak murtad. Modal itu sudah. Jadi jangan sampai kita itu murtad. Kalau seandainya dia paham tentang Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, dia tidak akan murtad. Insya Allah dia akan murtad. Karena ini modal sudah. Modal ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tercampur dengan ajaran-ajaran orang kafir yang lainnya. Benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya ada. Iya, silakan. Ini ada macam kita tema sekarang. Yang dua sunnah, betul ya? Kita mau korban dilarang makan itu, jangan lupa, tapi yang lain. Selain anjingnya kita sunahkan, betul itu dalam pemimpin ke mana deh? Solusinya mana yang tidak? Iya. Kalau seandainya ada bertemu dua dalil, ya, maka sebenarnya dalil itu tidak berlawanan Pak. Cuman ada pengecualian saja. Karena ini di bulan Zulhijjah, ya, ada larangan untuk tidak memotong kuku, maka dalil yang di hari Jumat itu ada pengecualiannya. Jadi tidak usah diamalkan dulu. Nah, larangan tersebut juga itu derajatnya tidak sampai haram, tapi hanya makruh saja. Jadi kalau orang yang berkurban itu, ya, disunahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong bulu-bulu, semua bulu. Ya, bulu-bulu lah, rambut-rambut maksudnya. Rambut. Ya. Itu. Nah, jadi kalau yang memotong tidak apa-apa, tapi hukumnya makruh bagi orang yang berkurban. Jadi Pak, kalau ada dua dalil yang khusus, ya, maka apalagi di bulan Zulhijjah, maka dalil yang ini dikecualikan, tidak boleh dipakai dulu. Tidak boleh dipakai dulu. Ya. Nah, itu saja sebenarnya penjelasannya. Sama kayak misalnya apa nih? Ada larangan puasa hari Jumat. Dalil hadis Nabi SAW tidak boleh berpuasa di hari Jumat. Tapi karena ada si fulan ini misalnya ingin mau bayar utang puasa, maka tidak mengapa, ya, untuk membayar utang puasa tersebut. Jadi itu pengecualiannya Pak. Jadi intinya ada pengecualiannya, karena khusus hanya di beberapa waktu saja itu hanya. Seperti puasa, membayar puasa tadi kan hanya tidak semuanya juga, tidak setiap Jumat juga kan. Nah, itu. Iya, silakan. Iya. Iya. Nah, itu sejujurnya emang saya belum pernah mendengar hadis itu, Pak. Ya, jadi saya belum bisa menjawab apakah itu hadis atau tidak, ya. Karena memang yang saya dengar itu baru surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas saja. Seperti itu, saya tidak bisa jawab. Ya, saya bentar. Ada lagi? Ya, silakan, Pak. Kalau bersama Islam ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, kalau kita ngomongkan walana amaluna, boleh kadang-kadang gitu. Iya. Sebenarnya ayat itu juga ayat itu juga turun untuk orang kafir. Ya. Walana amaluna, untuk kami amalan kami, walakum a'malukum, untuk kalian amalan kalian. Sebenarnya itu untuk orang kafir juga, Pak. Nah,
Maksudnya itu apa? Di situ tuh maksudnya itu kalau dia sudah masing-masing, artinya tidak saling menasihati lagi, Pak. Nah, tidak, Pak, maksudnya. Kalau dia, adalah kau baik, kau DDB, aku DDB. Ayat itu tuh, ya, apa istilahnya itu? Pelajarannya itu apa? Sudah, tidak usah lagi berhubungan dengan dia, itu nah. Tidak usah lagi nasihati dia, rusak. Tidak usah lagi berdiskusi dengan dia, itu nah. Itu. Beda dengan Islam, itu nah. Jadi ayat itu bukan untuk Islam, sesama Islam bukan. Kalau sesama Islam harus nasihati. Kalau kita pakai ayat itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Orang tidak mau dinasihati. Lakum dinukum waliyadin. Ada nasihati nih, nasihati ya. Aku tidak mau dinasihati. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Terus ya itu, Pak. Nah, jadi Pak, ayat itu untuk orang kafir. Maknanya apa? Makna yang tersirat itu adalah untuk tidak usah berhubungan dengan orang kafir. Biarlah mereka melakukan amal mereka, biarlah kita melakukan amal kita. Karena tidak ada hubungan. Tuhannya beda seperti itu. Nah, kalau sesama muslim nih, selagi masih Islam, ya, masih Islam nih, nanti sebenarnya harus belajar usul deh, usul atau dasarnya. Selagi usulnya sama, ya, perbedaan pendapatnya itu masih bisa diterima, maka itu tetap kita berlemah lembut, seperti itu. Sebenarnya susah dijelaskannya, Pak. Kita harus paham antara usul yang dasar atau fondasi sama furu yang cabang. Usul itu singkatnya, usul itu adalah kesepakatan para ulama, ijma para ulama. Kalau furu itu perbedaan pendapat para ulama. Contoh usul yang ulama bersepakat, sholat itu wajib. Nah, itu semua ulama sepakat. Berjilbab itu wajib, semua ulama sepakat. Kalau yang perbedaan pendapat tadi, ya, perbedaan pendapat itu yang furu seperti itu. Nanti dibahas, Pak. Nanti ya, kapan-kapan kita bahas lah, ya. Jadi intinya ayat yang Bapak pakai tadi itu tidak tepat untuk sesama muslim, karena ayat itu apa tujuannya hanya untuk menjauhkan saja, untuk orang dengan orang, tidak tepat jadinya. Sedangkan sesama muslim kita itu harus berlemah lembut seperti itu.